Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita memperbaiki Avanza bermasalah overheat, guys. Overheat di jalan tol, hati-hati buat teman-teman saya semua yang mempunyai mobil. Jika berkendara jauh, cek dulu engine-nya, cek dulu apa ini, cek dulu semuanya ya sebelum melangkah lebih jauh, karena ini ya, cukup tidak berhati-hati. Ini akibatnya di sini, kawan. Ini radiator ini merupakan fungsi mobil otaknya, kawan. Jika teman-teman kurang perhatikan, mobilnya bisa terjadi kayak gini. Ini menandakan pipa-pipa yang di dalam ini sudah ada terkendala penyumbatan di sini. Di sini ada pipa-pipa kecil ini tersumbat. Kita coba buktikan, buka ya. Coba analisa, karena di sini kepalanya di sini ini bisa pecah di sini. Dikarenakan air biasanya ngalir ke atas ke bawah itu, ini tidak mengalir, kawan. Sehingga piston itu bekerja keras, tidak ada asupan dingin. Nah, di sini kan ada bengkak di sedikit di sini. Nah, di sini pecah di sini. Dikarenakan overheat pecah, kalahnya di sini. Biasanya kalau overheat itu, kawan, kalau sampai mati mesinnya sendiri di jalan tol lagi jalan, itu bisa besar kemungkinan pistonnya kena. Air radiator ini masuk ke dalam mesin, itu harus boring, ganti. Nah, ini selang-selang. Nah, ini kan pipa-pipa bocor ini, kawan. Nah, ini menandakan kurang hati-hatinya yang punya di sini. Nah, ini untung mobilnya tidak meledak, kawan. Cuma bilangnya usernya tadi pas ada kendala berhenti, cuma kabak dibuka kapnya itu langsung ngepull. Nah, untungnya di situ langsung tahu orangnya. Dalam artian itu mobil itu tidak mati sendiri. Misalnya mati sendiri itu bahayanya apa itu? Tata boring, tata piston itu turun semua. Nah, ini coba tak buka di dalamannya di sini. Ini kalau kemungkinan besar nanti diuji coba. Kalau nggak ngepull berarti aman. Kalau airnya nanti keluar dari radiator, jika sedang dihidupkan itu ngepull ke atas, itu menandakan airnya sudah masuk ke dalam klep, kawan. Di situ intinya. Makanya teman-teman saya himbaukan buat yang mempunyai mobil di atas tahun 2010, itu biasanya kerak-kerak itu merajalela di dalam itu kalau nggak dibersihkan. Nah, ini kepalanya radiatornya ini pecah. Ini sekitar 1 jengkal ini. Nah, dikarenakan ya sumbatan itu tadi. Nah, ini sekitar 1 jengkal pecah. Nggak kuatnya, saking nahannya. Biasanya air itu mengalir, ini nggak ngalir. Jadi panasnya berlebihan sehingga ininya yang kalah. Pecah ini. Ini kalau cukup diganti ini tok, ini aja murah, kawan, 350. Jika nanti merembet ke dalam, ke klep sama piston, nah itu mahal, itu biasa 8 jutaan. Ini butuh pengecekan dulu, ini waktunya diproses, dicek apa nyampe dalam apa enggaknya di situ. Saya sering ngalamin punya kasus-kasus kayak gini, sering. Kebanyakan di pas hari raya mau Idul Fitri itu kan banyak pemudik.
itu sering itu overheat di tol itu sering banyak. Kemarin itu sempat 10 sekali masuk overheat semua, yang ketolong cuma 2, artinya itu ketolong semua sih, cuma yang 8 itu harus bongkar mesin total. Kalau yang 2 itu cuma ganti sekur klepnya aja. Kemungkinan sekarang ini kemungkinan besar nggak nyampe ke dalam, karena posisinya dimatiin, nggak mati sendiri. Nah, itu ini kepalanya ini nggak masalah, nggak apa-apa, cuma yang di bawah ini cuma pecah, panasnya berlebihan tuh, pecah sampai kalah. Begitu ulasannya. Nah itu kemungkinan besar bukannya kurang air, enggak kawan, cuma apa itu, pipa yang kecil-kecil itu yang ke atas ke bawah itu biasanya kan keluar masuk air, ya ini enggak keluar, ini kalah. Ini untungnya nanti kalau mipas enggak boring ke piston aman, paling murah nanti. Sekarang kita udah diperbaiki, sekarang kita uji coba. Jika nanti di radiator itu ngebul air ke atas, itu dipastikan mesin turun, minimal telepnya duluan yang turun. Ini mau tak uji coba, ini memastikan air itu masuk apa enggaknya. Kalau ngepul dipastikan air itu masuk ke klep. Klep itu harus disekur terlebih dahulu. Kita tak pasang businya dulu sama koilnya sekalian, pasang sama businya. Ini mau uji coba ini kawan, kita segera uji coba. Ini masuk air, nah itu ngepul. Saat di starter itu ngepul langsung ke atas, ini menandakan mesinnya masuk ke atas, masuk ke dalam. Nah, ini langsung buka mesin saja. Ini air masuk ke kolong-kolong ini kawan. Biasanya kalau terlalu lama masuknya ke piston bawah bahaya. Kalau masuknya ke piston bawah bahaya, harus boring, minimal butuh waktu lama sekitar 5 hari, karena part 16 nya itu semua disekur sekalian, sampai ring shakernya itu harus diganti. Ini pembongkaran di klep dulu, memastikan klep itu bocor enggak. Tapi kalau masalah klep di sini, ini dipastikan bocor. Ini menurut pengalaman saya dipastikan klep ini bocor. Kalau masalah piston ke bawahnya, ring sehernya belum tentu, karena pengecekan itu harus butuh bertahap menurut analisa saya. Baik kawan, jika video ini saya bermanfaat, share ke teman-temannya ya. Jika bermanfaat. Ini pengecekan sekalian mengangkat ini. Untuk memastikan ini, pastikan ke bawah. Karena ini ditembak nanti sama bensin. Klep itu biasanya diuji cobanya sama bensin. Angkat dulu, turunkan dulu, baru diuji coba. Ya, ini buka kabelnya dulu yang nyangkut ini. Keras ya. Ini mungkin bisa lama nggak pernah dibuka ini. Nah ini ring sehernya. Ternyata ring sehernya aman, terkendali. Nah, ini dioblak-oblak. Nah, ini dioblak-oblak.
Biasanya kalau goyang itu dipastikan itu boring. Sekarang uji cobanya kelepnya dulu. Kalau kelep ini dipastikan bocor 16 karena modul analisa tadi sing diano itu langsung ngebul ke atas. Kalau masalah ring seharnya ini masih bagus ini, dalam artian tidak sampai masuk ke dalam, cuma di kelep mainnya aja. Ini apa istilahnya ini kemungkinan besar ini nggak apa-apa, ini mudah-mudahan nggak apa-apa, kasihan orangnya. Ini tidak oblak ini kan, di utak-atik ini tidak oblak. Biasanya kalau oblak itu goyang. Nah ini kelepnya ini pengujian kelep bocornya enggaknya. Nah ini itu ngebul, nah itu